Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Nah, di video ini saya akan kembali sharing ke kalian tentang murai batu. Penyebab murai batu membuang telurnya ketika ditangkarkan. Nah teman-teman, nanti saya akan sharing ke kalian penyebabnya apa dan solusinya bagaimana, dan ini juga mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian semua. Nah teman-teman, di video ini saya akan sharing ke kalian mungkin setidaknya 5 poin yang saya akan sharing ke kalian. Penyebab murai batu itu kenapa membuang telurnya ketika ditangkarkan. Nah mungkin dari semua bukan semua ya, maksudnya orang-orang yang beternak murai, mungkin ini adalah salah satu seni breeding yang mungkin bisa saja terjadi di salah satu ternakan-ternakan murai di Indonesia ini. Tetapi teman-teman, hal ini bisa diminimalisir. Mudah-mudahan tidak terjadi di kandang kita ya teman-teman. Penyebab pertama yaitu adalah murai batu itu merasa terganggu di dalam sangkar. Nah teman-teman, kenapa murai batu itu merasa terganggu? Itu bisa saja terjadi karena hal-hal tertentu yang mungkin bisa saja itu dikarenakan kita sendiri yang sering melihat telurnya, atau mungkin karena kondisi kandangnya berdekatan dengan sesuatu yang memang mengeluarkan suara-suara keras, berisik, atau mungkin hanya karena gangguan-gangguan orang yang lalu lalang dan lain sebagainya. Makanya kita harus siapkan sedemikian rupa untuk membuat murai itu nyaman di dalam sangkarnya. Jadi biasanya kalau misalkan untuk teman-teman pemula yang baru memulai untuk berternak murai batu, itu biasanya kan ketika bertelur itu sangat senang sekali teman-teman. Jadi kadang kita itu semangat sekali, jadi kitanya ingin sering melihat telurnya itu bagaimana kondisinya, lalu telurnya sudah berapa. Karena hal itu bisa jadi murainya merasa terganggu dan membuang telurnya keluar sangkarnya, atau juga bisa memang telur selanjutnya itu dia tidak bertelur di dalam sangkar, jadi dia bertelurnya di luar sangkar. Nah teman-teman, itu penyebab yang pertama. Lalu penyebab yang kedua, indukan belum mulai mapan. Jadi terkadang kita yang ingin cepat mungkin untuk menangkarkan murai, kita membuat pilihan-pilihan tersendiri. Kita mencari burung yang memang sesuai kualitas yang kita inginkan. Burung itu sudah berbunyi dan sudah fighter, apalagi yang sudah dilombakan. Biasanya kalau burung yang sudah dilombakan dia tidak akan berusia PAUD ya teman-teman kalau di lovebird. Jadi maksudnya dia tidak berusia dini. Jadi biasanya itu
kalau misalkan kita terburu-buru untuk menangkarkan murai batu di usia yang dini, di usia yang baru mulai 1 kali mabung, itu ada saja kendalanya teman-teman. Entah itu memang telurnya zonk, atau memang kadang telurnya, kualitas telurnya yang kurang baik, dibuang. Tapi ada juga yang memang berhasil, tapi mungkin presentasinya. Teman-teman, untuk kalian yang memang ingin memulai beternak murai, lalu memilih kualitas induknya yang baik, jadi pilihlah indukan yang usianya sudah mulai mapan. 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih, itu lebih baik. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik dengan usaha-usaha yang kalian maksimalkan di situ. Nah teman-teman, itu mungkin penyebab kedua. Tadi penyebab pertama adalah indukan merasa terganggu, lalu yang kedua adalah indukan yang usianya belum mapan. Nah yang ketiga, halo, ya nanti sayang. Nah yang ketiga yaitu glodoknya kurang nyaman, atau kotak sangkarnya itu kurang nyaman teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan di dalam sangkarnya itu tidak ada binatang pengganggu, cicak, terus apalagi kupu-kupu mungkin, apalagi kupu-kupu putih itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa. Waalaikumsalam. Mau di ini dibuka. Makasih. Jadi teman-teman pastikan di dalam sangkarnya itu tidak ada binatang pengganggu, termasuk cicak, kupu, atau tikus, atau binatang-binatang lain yang memang mengganggu ternakan kalian. Jadi mungkin kita bahasanya harus bisa memaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi ekstra lah untuk membuat si sangkar itu merasa nyaman. Ya mungkin di luar sana ada saja rezekinya yang baik gitu ya. Jadi kok kandangnya biasa-biasa saja tapi ternakannya jadi, itu faktor rezeki teman-teman. Tapi kita bisa jadi pengalaman berharga ketika kita memulai ternak lalu kita mendapatkan hal-hal demikian. Kandangnya terganggu, lalu telurnya tidak jadi, lalu zonk dan lain sebagainya. Itu menjadi seni kita sebagai peternak atau sebagai breeder ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah merasa pesimis, tidak usah merasa menyerah karena di luar sana ada yang kandangnya biasa aja, hanya sebatas ditempel lalu dia jadi. Nah itu kan rezeki mereka, rezeki saya, rezeki teman-teman di rumah juga belum tentu. Mungkin kita harus seperti ini, kita usaha keras dulu, kita memaksimalkan tempat kandangnya, lalu kita menikmati hasilnya, itu kan belum tentu. Yang penting kita berusaha dulu teman-teman. Oke, itu penyebab yang keberapa tadi? Yang ketiga teman-teman. Yang pertama yaitu telurnya, maksudnya induknya terganggu. Yang kedua usianya belum mapan. Yang ketiga tempat sangkarnya atau glodok telurnya itu tidak nyaman atau kurang nyaman. Keempat ini adalah induknya yang over birahi. Nah, induk over birahi ini jadi seperti ini teman-teman. Kadang kalau kita mendapati atau melihat indukan yang cabut bulu, lalu karena genetik atau bisa juga karena pola pakan kita yang secara berlebihan, lalu apa ya, mungkin karena ya mungkin itu ya, karena ya saya sering dapati dan ini juga terjadi di kandang saya sendiri. Itu kalau burung yang over birahi khususnya di jantan, itu biasanya dia akan membantai betina. Khususnya burung-burung, khususnya murai yang memang eks lapangan. Jadi dia terbiasa dengan lapangan yang fighter gitu, mengeluarkan suara keras, lalu dia melawan musuh-musuhnya dengan suara lantangnya, suara khas murainya yang sangat luar biasa menurut saya. Lalu dia ditangkarkan, ketemu betina. Proses penjodohannya itu yang butuh waktu yang sangat lama. Tapi dengan tahapan-tahapan tertentu, saya yakin teman-teman di sana akan sangat bisa. Dan banyak video-video yang membahas tentang itu. Tapi hal ini juga memang bisa jadi penyebab
bahwa burung yang kita tangkarkan itu tidak akan bisa jadi kalau memang jantannya itu terlalu over birahi. Birahi normal mungkin bisa saja, tapi kalau birahinya terlalu over, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama yaitu ketika proses penjodohan, maka betinanya akan terjadi kematian, atau bisa saja betinanya kalah, sering dibawa, lalu betinanya juga tidak mau makan, lalu akibatnya mati juga. Dan bisa jadi ketika over birahinya itu bisa teratasi, bisa ngawin juga, lalu bertelur dan isi fertil, bisa saja jantannya itu ketika birahinya belum stabil, dia akan membuang telurnya. Dan betinanya karena merasa tidak nyaman, lalu betinanya itu bertelur di luar sangkarnya. Jadi teman-teman, itu adalah penyebab yang keempat dari penyebab telur itu dibuang. Yang selanjutnya teman-teman, yang membuat murai itu membuang telurnya adalah kualitas telurnya yang kurang baik atau kurang bagus. Jadi murai itu, atau bukan hanya murai menurut saya, karena burung yang lain juga ada kemungkinan dia mempunyai insting yang sangat baik. Kalau memang dia merasa telurnya itu tidak bagus, kualitas telurnya itu tidak baik, maka indukan itu akan membuang telurnya itu ke bawah. Jadi ada beberapa indukan yang memang karakternya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sana juga pernah merasakan hal seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, dari 5 poin itu teman-teman bisa meminimalisir kemungkinan burung membuang telurnya di luar sangkar. Jadi teman-teman, mungkin ini yang bisa saya share ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi di penangkaran kalian semua di sana. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa saksikan video saya sebelum-sebelumnya. Juga jangan lupa subscribe, like, dan share kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.